Oke, sekarang mungkin saya ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, karena ini memang sudah disindir oleh Presiden Jokowi, sekiranya nanti ke depan masing-masing capres dan juga cawapres bolehlah kemudian unjukkan diri atau juga visi dan misi ini apa? Karena memang kritik dari Bas Nyarwi di sini belum terlalu kelihatan juga dari Pak Prabowo Gibran. Apa yang dilakukan untuk ke depan untuk Indonesia? Saya rasa dialog-dialog itu sudah banyak ya. Bagaimana Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies diundang ke berbagai forum untuk menyampaikan program dan visi dan misinya. Bahkan nanti kan KPU sampai 5 kali kalau tidak salah perdebatannya. Rakyat bisa melihat langsung bagaimana program Pak Prabowo, bagaimana program Mas Anies, bagaimana program Mas Ganjar. Kelebihan dan kekurangan 3 calon ini bisa dilihat secara transparan oleh masyarakat di debat nanti. Tapi yang jelas, tadi bahasa sederhananya Mas Nyarwi, bagaimana kita keluar dalam jebakan medium income trap itu sederhana. Dalam debat, dalam diskusi dari 80 duta besar yang diundang oleh CSIS, Pak Prabowo ditanya oleh duta besar Jepang. Pak Prabowo menjelaskan secara detail dengan bahasa sederhana, tapi tentu dalam bahasa Inggris ya. Karena beliau menghormati Pak Duta Besar Jepang yang bertanya dalam bahasa Inggris dan audiensinya adalah 80 duta besar ya yang asing. Pak Prabowo menjelaskan bagaimana kita ingin melanjutkan hilirisasi Pak Jokowi. Ya, Pak Prabowo ingin kenapa kita harus melanjutkan hilirisasi? Karena perlunya ya ada added value, peningkatan nilai tambah yang luar biasa. Bisa puluhan bahkan ratusan kali dari kalau kita menjual sumber daya alam. Dan itu dijelaskan oleh Pak Prabowo, karena kami tidak ingin menjadi bangsa kuli, intinya gitu. Kami ingin menjadi negara industri, kami tidak ingin menjadi bangsa kuli, dan kami ingin rakyat kami sejahtera, pendapatannya meningkat, rakyatnya sejahtera. Itu yang disampaikan Pak Prabowo berulang-ulang kali. Nah, untuk itu jelas bahwa hilirisasi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Yang perlu diwaspadai oleh rakyat, jangan sampai pilih pemimpin yang ingin menghentikan hilirisasi. Apalagi kalau ada tim suksesnya bertemu dengan pengusaha-pengusaha asing di luar negeri menyampaikan kalau mereka berkuasa akan menghentikan hilirisasi. Ini anti NKRI. Ini berbahaya sekali. Siapa kalau yang dimaksud ada ini ya? tim sukses yang melakukan seperti ini, berarti itu tim sukses antek asing dan menjual kedaulatan NKRI. Ini berbahaya. Kalau itu benar adanya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang melakukan itu. Terima kasih. Ditahan dulu Bang Andre. Wah Mas Pipin, kayaknya harus tanggapin ini. Jadi sebetulnya saya nggak tahu sedang menuduh dirinya atau bagaimana Bang Andre ini. Jadi saya kira pesannya jelas ya, bahwa kita ingin Indonesia ini adil makmur untuk semuanya. Bukan untuk tenaga kerja asing. Jadi bukan selama ini memudahkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi kebijakan Pak Jokowi, Pak Anies ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa lapangan pekerjaan ini adalah mudah didapatkan oleh rakyat Indonesia. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, supaya tidak terjadi ketimpangan sosial yang semakin tinggi yang saat ini kita alami. Jadi bagi kami adalah silakan saja Bang Andre menyampaikan itu, dan bagi kami adalah bahwa saat ini yang kita inginkan adalah bagaimana Pilpres ke depan ya, yang dihasilkan adalah pemimpin yang memang selera rakyat, bukan karena intimidasi, karena kecurangan, tetapi betul-betul kita akan lihat bagaimana 148 visi misi program kerja Pak Anies yang akan dibedah nanti di debat capres itu akan kelihatan. Saya kira nanti kami hakul yakin mudah-mudahan forum itu memang semua hadir, tidak seperti saat ini banyak forum debat yang diselenggarakan oleh kampus. Mohon maaf, Pak Anies dan Gus Muhaimin lebih banyak hadir di dalam perdebatan itu menyampaikan gagasannya. Tentu itu berkah bagi kami, tetapi memang saat ini yang perlu rakyat jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi jangan sampai hanya gimmick, hanya mohon maaf, hanya pencitraan. Yang ingin kita lihat adalah bagaimana rekam jejaknya baik. Kalau kita melihat Pak Anies selama 5 tahun full menjadi gubernur DKI, selesai tugasnya, selesai janjinya, itu adalah value added yang dimiliki oleh Pak Anies. Dan kemudian kita lihat bagaimana program kerja Pak Anies. Ada 148 visi, misi, halaman di situ. Dan insya Allah kami yakin ya bahwa kita saat ini, kami siapapun yang menang, kalau
nanti pemilunya jujur dan adil kita akan terima. Dan kami yakin mudah-mudahan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin lah sebagai Bang Eriko bagaimana? Mbak Caca, tadi dari awal saya sudah sampaikan apa yang disampaikan Kang Pipin, begitu juga Rinda Andre, begitu juga Mas Nyarwi. Apapun ini semua adalah yang paling penting adalah kepercayaan, trust. Karena itulah negara ini terbentuk. Karena itulah proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kunci dari hal itu semua apa sebenarnya Mbak Caca? Sebenarnya masalah hukum. Jangan ada di situ gray area, jangan ada sampai menjalankan soal hukum ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini yang paling utama sebenarnya. Karena kenapa? Kalau semua ini berjalan dengan baik, berjalan hukum ditegakkan dengan baik, bahwa yang salah ya salah, yang benar ya benar, tidak abu-abu. Nah, ini semua kan pasti akan berjalan dengan baik pula ke depannya. Nah, ini yang ada di tempat kami, jujur saja, di pasangan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud ini memang lengkap di sana dengan track record tentu yang baik yang tadi disampaikan Kang Pipin juga. Terima kasih Kang Pipin sudah disampaikan mengenai track record itu penting sekali. Karena kenapa? Hanya itu dasarnya dari menentukan seorang pemimpin dari mana lagi kalau tidak track record, karakter, dan juga bagaimana dia selama ini berperilaku di dalam apapun yang dia lakukan. Kan seperti itu. Ini kan semua dilihat semua. Tapi saya harus jujur juga Mbak Caca. Apakah semua media televisi, sosial media, maupun juga media lainnya menjangkau seluruh rakyat Indonesia? Oh tidak juga Mbak Caca. Boleh dilihat nanti, boleh dihitung berapa persen. Tidak mungkin sampai 100%. Katakanlah asumsi kita sekitar 70%. Masih ada 30% yang belum menentukan ini. Inilah sebenarnya kunci utamanya. Nah, ini bagaimana bisa terjadi? Tidak ada cara lain. Memang harus menyapa langsung dari masyarakat. Karena apapun juga, panglima dari semua ini adalah rakyat. Rakyat adalah tuanku. Itu yang disampaikan Mas Ganjar. Oke, sekarang saya terakhir ke Mas Nyarwi. Ibarat kalau kata orang tua nasihatin anaknya jangan salah milih jodoh ya. Udah ketakutan anaknya bisa nggak dapat jodoh. Karena udah berat ini pikirannya. Pernyataan dari Presiden Jokowi bagaimana supaya masyarakat juga jangan terlalu khawatir juga. Karena ketiganya sama-sama baik. Ini bagaimana? Ya, Presiden Jokowi tampaknya di statement itu kan pengen memastikan rakyat itu dapat pemimpin yang terbaik. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tentu masing-masing pasangan capres-cawapres harus menunjukkan kan gitu, track record, kualitas ya, kompetensinya ya kan, skill dan pengetahuannya dan seluruh resources yang dia bisa kelola untuk menjadi seorang leader yang baik. Nah, di situ kalau kita lihat Cak, selain visionary membawa Indonesia keluar dari middle income trap, juga tentu saja ya mampu mendapatkan dukungan dan trust. Dan ini kan saya kira juga sehari-hari ini ya masing-masing kan berlomba-lomba nih untuk terus-menerus mendapatkan kepercayaan, terus-menerus mendapatkan dukungan gitu ya. Karena kita masih lihat angka swing voter tetap ada gitu ya. Bahkan undecided voter pun di beberapa data survei masih berkisar sekitar 8%-an. Nah, ini yang jadi PR saya kira nanti banyak narasi-narasi atau apapun penjelasan dari tim, dari para capres-capres yang itu kita tunggu-tunggu Cak untuk meyakinkan rakyat kita. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Bang Eriko terima kasih, Mas Ipin terima kasih, Bang Andre terima kasih. Mas Nyarwi juga terima kasih. Pernyataan dari Presiden jangan kemudian terlalu dipikir oleh masyarakat. Anggap saja ini warning buat Anda Lagi ini malam untuk minggu, Mbak Caca, cek, jangan terlalu serius. Ini cek malam minggu, visi kan? dan misinya. Ya, betul ya. Tiganya baik, tapi pilih yang terbaik ya. Begitu. Baik pemirsa, sesaat lagi jumlah informasi lainnya masih akan saya hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi.